Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan paket tracer layer 2 VLAN Security. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurafifah sebagai mahasiswa 1. Yang kedua, Muhammad Hafiz Kurniawan sebagai mahasiswa 2. Dan yang ketiga, Hanif Cesa Akbar Lesanaji sebagai mahasiswa 3. Yang pertama, yaitu mendrag bagian end device, lalu geser C, terus kita mengganti display name-nya menjadi C1 dan manajemen VLAN 20. Terus kita mendrag lagi untuk kita ubah menjadi PCC2 VLAN 10. Drag lagi mengganti nama dengan PCC3 VLAN 10 dan PCC4 VLAN 5 untuk kita taruh di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan kita drag PC untuk display name D1 VLAN 5. Kita drag lagi PC untuk display name D2 VLAN 5. Kita drag lagi PC D3 VLAN 5 dan kita drag lagi untuk display name-nya PC D4 VLAN 10. Nah, untuk PCC2 kita beri IP address-nya yaitu 192.168.10.1/24 dengan gateway 192.168.10.100. Terus PCC3 IP address-nya 192.168.10.2/24. Gateway-nya 192.168.10.100. Dan PCC4-nya IP address itu 192.168.5.1/24. Gateway-nya 192.168.5.100. Nah, ketiga piece ini kita hubungkan menggunakan kabel Copper Strike Tube ke SWA. Oke. Di SWA ini yang sudah terisi portnya itu yang pertama ada Fast Ethernet 0/2 untuk VLAN 10, Fast Ethernet 0/3 untuk VLAN 10 juga, dan Fast Ethernet 0/4 untuk VLAN 5. Dilanjut dari SWA ke SW1 menggunakan kabel Copper crossover. Nah, di SW1 ini udah terisi port Fast Ethernet 0/24 dan Gigabit Ethernet 0/1. Nah, di bagian WC D1 ada IP address 192.168.5.2/24. Gateway-nya 192.168.5.100. PCD2 IP address-nya 192.168.5.3/24 dengan gateway-nya 192.168.5.100. PCD3 IP address-nya
192.168.5.4/24 gateway-nya 192.168.5.100. Dan PCD4 itu ada IP address 192.168.10.3/24 gateway-nya 102.168.10.100. Nah, keempat PC ini kita hubungkan ke SWB menggunakan kabel Copper Straight Through. Nah, di posisi SWB ini sudah terisi flash Ethernet 0/1 untuk VLAN 5, flash Ethernet 0/2 untuk VLAN 5, flash Ethernet 0/3 untuk VLAN 5, flash Ethernet 0/4 untuk VLAN 10, dan flash Ethernet 0/24 sudah terisi juga. Dari SWB ini dihubungkan ke SW2 itu menggunakan kabel Copper crossover. Di posisi SW2 ini port yang sudah terisi itu yaitu flash Ethernet 0/24 dan gigabit Ethernet 0/1. Untuk menghubungkan SW1 ke sentral itu menggunakan kabel Copper crossover. Di posisi sentral itu sudah terisi port flash Ethernet 0/1, flash Ethernet 0/24, Yang sudah terisi itu yang pertama ada flash Ethernet 0/1, terus gigabit Ethernet 0/1, dan gigabit Ethernet 0/2. Dari SW2 ke sentral menggunakan kabel Copper crossover untuk menghubungkannya. Nah, di posisi SW2 ini, port yang sudah terisi itu ada flash Ethernet 0/24 dan gigabit Ethernet 0/1. Kemudian dari sentral ke R1 itu menghubungkannya menggunakan kabel Copper Straight Through, di mana posisi R1 itu portnya sudah terisi oleh gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/0.1 untuk IP address 192.168.5.100/24. Terus kemudian gigabit Ethernet 0/0.2 untuk IP address 192.168.10.100/24. Port gigabit Ethernet 0/0.3 untuk IP address 192.168.20.100/24. Untuk port gigabit Ethernet 0/0.15 punyanya IP address 192.168.15.100/24. Dan untuk serial 0/0/0 IP address itu 209.165.200.1/24. Ya, di sini ada cloud 0 dan dihubungkan ke R1 menggunakan kabel
serial DCE. Di posisi port 0 ini, port yang sudah terisi itu adalah serial 0, di mana port serial 0 ini sudah terisi oleh R1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Kurniawan sebagai mahasiswa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi layer VLAN 2 dan cara kerjanya. Tujuan. Yang pertama, hubungkan tautan redundan baru antara SW1 dan SW2. Yang kedua, aktifkan trunking dan konfigurasikan keamanan pada link trunk baru antara SW1 dan SW2. Yang ketiga, buat VLAN manajemen baru VLAN 20 dan pasang PC manajemen ke VLAN tersebut. Yang keempat, menerapkan ACL untuk mencegah pengguna luar mengakses VLAN manajemen. Background. Jaringan perusahaan saat ini disiapkan menggunakan dua VLAN terpisah, yaitu VLAN 5 dan VLAN 10. Selain itu, semuanya port trunk dikonfigurasi dengan VLAN asli 15. Seorang administrator jaringan ingin menambahkan link yang berlebihan antara saklar SW1 dan SW2. Tautan harus mengaktifkan trunking dan semua persyaratan keamanan harus berada di tempat. Selain itu, administrator jaringan ingin menyambungkan PC manajemen untuk mengalihkan SWA. Administrator ingin mengaktifkan PC manajemen untuk menyambungkan ke semua saklar dan router, tetapi tidak menginginkan perangkat lain untuk disambungkan ke PC manajemen atau saklar. Administrator ingin membuat file VLAN 20 untuk tujuan manajemen. Semua perangkat telah dikonfigurasi sebelumnya dengan yang pertama, aktifkan sandi rahasia, yaitu Cisco ENPA 55. Yang kedua, kata sandi konsol, yaitu Cisco ENPA 55. Yang ketiga, nama pengguna dari kata sandi SSH, yaitu SSH admin atau Cisco SSH PA55. Cara kerja dari layer 2, yaitu menyediakan sarana fungsional dan prosedural untuk mentransfer data antara entitas jaringan dengan interoperabilitas dan interkonektivitas ke lapisan lain. Tetapi dari perspektif keamanan, lapisan data link menyajikan tantangannya sendiri. Keamanan jaringan hanya sekuat tautan terlemah, dan layer 2 tidak terkecuali. Menerapkan langkah-langkah keamanan kelas 1 ke lapisan atas, yaitu lapisan 3 dan lebih tinggi lagi. Tidak menguntungkan jaringan Anda jika lapisan 2 dikompromikan. Switch Cisco menawarkan berbagai fitur keamanan di layer 2 untuk melindungi arus lalu lintas, jaringan, dan perangkat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hanif dari mahasiswa 3 yang verifikasi konektivitas. Part 1 itu
connectivity. Step pertamanya itu antara C2 dan C3. Step 2 itu C2 dan D1. Catatannya itu jika menggunakan simple PDU itu di ping untuk mengizinkan ARP. Step 2 membuat redundant link antara SW1 dan SW2. Step 1 itu connect SW1 dan SW2 menggunakan crossover kabel dan hubungkan port F0/23 di SW1 ke port F0/23 di SW2. Step 2 enable trunking including all trunk security mechanism di antara SW1 ini. Udah nih bawahnya. Part 3 enable VLAN 20S manajemen VLAN. Apa ini? Bisa itu geser dah. Jaringan administrator ingin mengakses semua switch dan perangkat routing menggunakan PC manajemen. Administrator ingin semua itu memanage perangkat. Step 1 enable manajemen VLAN 20 di SWA. Bagian A enable VLAN 20 on SWA. Bagian B membuat interface VLAN 20 dan assign on IP address dengan 192.168.20.0/24 jaringannya. Step 2 enable the same management VLAN on all other switch. Membuat manajemen VLAN di semua switch SWB, SW1, SW2 dan sentral. Membuat interface VLAN 20 di semua switch dan memasukkan IP address dengan 192.168.20.0/24. Bawah deh. Yang step 3. Bawah 6. Nah, step 3 itu menghubungkan dan mengkonfigurasi PC manajemen. Hubungkan PC manajemen ke SWA di port F0/1 dan memasukkan IP address di jaringan 192.168.20.0/24. Step 4 di SWA ensure the management PC is a part VLAN 20. Di F0/1 harus pada part of VLAN 20. Step 5 verifikasi konektivitas di semua switch pada PC manajemen. The management PC should be able to ping SWA, SWB, SW1, SW2 dan sentral. Part 4 enable the management PC to access router R1. Step 1 enable new sub interface on router R1.
membuat subinterface G0/03 unsetting enkapsulasi to DOL 20 to account for FLAN 20. Masukkan yang bagian B memasukkan IP address. Bagian B memasukkan IP address dengan 192.168.20.0/24 pada jaringan. Step 2, verify konektivitas antara PC manajemen dan R1. Be sure to configure the default gateway on the PC manajemen mengizinkan untuk konektivitas. Step 3, enable security. Ketika manajemen PC harus mengakses router, tidak ada PC yang harus mengakses VLAN. Bagian A membuat ACL yang hanya mengizinkan PC manajemen untuk mengakses router. Bagian B, apply the ACL, the proper interface. Note access list 102 is used to only allow the management PC. Sebagai contoh 192.168.20.50. Step 4, verify security. Hanya memverifikasi PC manajemen yang bisa mengakses router. Penggunaan SSH ke R1 dengan username SSH, apa itu? SSH admin ya. Dan password Cisco SSH PA55. Dari PC manajemen, ping SWA, SWB, dan R1, maka ini sukses. Dari D1 di ping, begitu juga sama. Bawah. Step 5, cek hasil. Your complete present. Kamu harus 100%. Klik cek result dan lihat verifikasi. Required component have been completed. Jika semua komponen sudah correct, activity masih show incomplete, it could be due the connectivity. Does that verify the ACL operation? Udah ya? Udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, thank you.